Perkenalkan, nama saya Feviola Sinaga dari kelas 3C, jurusan Administrasi Publik, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis strategi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki visi, yaitu bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang. Untuk mencapai visi ini, DLH Kota Serang memiliki misi yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLHD, yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, DLH juga memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua itu membaiknya performa, kualitas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan sinergisitas dan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Yang ketiga itu membaiknya performa, kualitas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan melalui implementasi perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang sadar peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup. Sasaran untuk misi pertama yaitu meningkatkan kapasitas, yang kedua tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan, yang ketiga itu terukurnya kinerja BLHD Kota Serang melalui sistem yang regulatif dan bersifat nasional. Sasaran dari misi kedua yaitu teridentifikasi dan terkelolanya kualitas lingkungan hidup, sumber daya air dan lahan, ruang terbuka hijau atau RTH, perlindungan keanekaragaman hayati, sampah dan limbah B3, penataan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan. Sasaran dari misi ketiga yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup. Yang kedua itu meningkatnya komitmen para pengambil kebijakan. Yang ketiga itu terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan. Faktor internal DLH Kota Serang. Yang pertama itu sumber daya manusia. DLH Kota Serang memiliki pegawai ASN dan non-ASN yang bertugas di bidang kebersihan, persampahan, dan pengawasan lingkungan. Yang kedua itu keuangan. Anggaran berasal dari APBD dan bantuan provinsi. Yang ketiga itu peralatan. DLH memiliki truk sampah, kontainer, dan alat berat di TPA. Yang keempat itu sarana dan prasarana. DLH memiliki TPA Cilowong, TPS di beberapa kecamatan, dan gerobak sampah. Yang kelima yaitu kemitraan. DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, komunitas, dan sekolah untuk kegiatan kebersihan. Yang keenam yaitu metode kerja. DLH menerapkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA serta mendorong program 3R dan bank sampah. Selanjutnya itu faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Aktivitas ekonomi dan perdagangan yang meningkat menambah volume sampah. Potensi daur ulang belum dimanfaatkan maksimal. Yang kedua yaitu faktor sosial. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan masih rendah, terutama dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu faktor budaya dan demografis. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di pasar dan sungai masih umum terjadi. Pertumbuhan penduduk meningkatkan beban pengelolaan sampah. Yang keempat yaitu faktor hukum dan regulasi. DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Namun, penegakan aturan kebersihan masih lemah. Yang kelima yaitu faktor politik dan pemerintah. DLH berada di bawah pemerintahan Kota Serang dan mengikuti kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dukungan politik cukup baik, tetapi pergantian pimpinan cukup mengubah prioritas program. Baik, selanjutnya itu yang keenam, faktor iklim dan cuaca. Curah hujan tinggi menyebabkan penumpukan sampah dan risiko banjir. DLH juga menghadapi tantangan menjaga kualitas air dan udara. Yang ketujuh yaitu faktor teknologi dan media. Pemanfaatan media sosial untuk edukasi lingkungan sudah ada, tetapi penggunaan teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan masih minim. Baik, yang kedelapan itu faktor bisnis dan industri. Kegiatan industri di Serang menghasilkan limbah padat dan cair. Pengawasan sudah dilakukan, tetapi kerjasama dalam PCR lingkungan masih sedikit. Selanjutnya yaitu IFAS DLH Kota Serang yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan yang pertama, sumber daya manusia berpengalaman dalam pengelolaan lingkungan dengan bobot 0,12, rating 7, scoring 0,84. Yang kedua, fasilitas dasar lingkungan berupa TPA, TPS, dan armada tersedia, bobot 0,10, rating 6, scoring 0,60. Yang ketiga, kerjasama dengan beberapa komunitas di Kota Serang, bobot 0,09, rating 6, scoring 0,54. Keempat, itu memiliki dasar kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, bobot 0,09, rating 7, scoring 0,63. Maka total kekuatan yaitu bobotnya 0,40 dan scoring itu 2,61. Selanjutnya itu kelemahan. Yang pertama, kekurangan petugas kebersihan di lapangan, bobot 0,15, rating min 4, scoring min 0,60. Yang kedua, armada dan alat berat, mobil truk dan cator sampah di DLH Kota Serang banyak yang rusak, bobot 0,14, rating min 4, scoring min 0,56. Yang ketiga itu anggaran mengenai pengelolaan sampah terbatas, bobot 0,18, rating min 3, scoring
min 0,54. Yang keempat itu partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan masih rendah dengan bobot 0,13, rating min 3, scoring min 0,39. Maka total dari kelemahan yaitu bobotnya 0,60, scoring min 2,09. Maka total IFAS DLH Kota Serang yaitu dengan bobot 1 dan scoring 0,52. Maka selisihnya adalah 4,70. Baik, EVAS DLH Kota Serang terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang yang pertama memiliki dasar kebijakan berupa undang-undang, bobotnya 0,10, ratingnya 7, scoringnya 0,70. Yang kedua itu kerjasama dengan PT Wahana Pamuna Limbah Industri, bobotnya 0,08, rating 6, scoring 0,48. Yang ketiga itu perkembangan teknologi, bobotnya 0,09, rating 6, scoring 0,54. Yang keempat itu kepedulian publik mengenai permasalahan lingkungan mengalami peningkatan, bobotnya itu 0,08, rating 6, scoring 0,48. Maka total peluang yaitu untuk bobot 0,35, untuk scoring itu 2,20. Kemudian untuk ancaman yang pertama, volume sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya, bobot 0,17, rating min 4, maka scoring min 0,68. Yang kedua itu kebiasaan membuang sampah sembarangan, bobot 0,14, rating min 3, scoring min 0,42. Yang ketiga yaitu curah hujan yang tinggi dapat berpotensi menumpuknya sampah dan memicu terjadinya banjir, bobotnya 0,14, rating min 2, scoring min 0,28. Yang keempat itu risiko pencemaran dari limbah B3 yang berbahaya, bobot 0,20, rating min 4, scoring min 0,80. Maka total ancaman yaitu untuk bobot 0,65, untuk scoring min 2,81. Maka total IFAS DLH Kota Serang dengan bobot 1 dan scoring min 0,61. Maka selisihnya itu 5,01. Dari hasil total IFAS dan EVAS, yaitu total IFAS-nya 0,52, total EVAS yaitu min 0,61, maka berada di kuadran 4, yaitu diversifikasi. Strategi ST yang pertama itu memanfaatkan sumber daya manusia yang berpengalaman di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang kedua itu memanfaatkan kerjasama dengan komunitas lingkungan di Kota Serang. Yang ketiga itu mengoptimalisasi petugas DLH Kota Serang. Yang keempat yaitu memanfaatkan jaringan komunitas yang berkolaborasi. Yang kelima yaitu memanfaatkan kerjasama dengan PT WPLI. Yang keenam yaitu mengoptimalisasi struktur organisasi DLH Kota Serang. Yang ketujuh yaitu mendorong komunitas yang aktif dalam kegiatan lingkungan di Kota Serang. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan sistem bank sampah digital DLH Kota Serang. Selanjutnya penerapan prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi menurut George A. Boyne tahun 2001 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Yang pertama, kejelasan tujuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berorientasi menjadikan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kedua yaitu komitmen organisasi terhadap strategi. DLH Kota Serang menunjukkan komitmen kerjasama dengan PT PLN dan PT WPLI melalui penegakan kebijakan lingkungan, pengawasan dan evaluasi rutin, serta peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. DLH Kota Serang hanya memiliki 34 truk sampah dengan 30 unit yang beroperasi dan 4 rusak. Jumlah ini jauh dari kebutuhan ideal 110 truk, sehingga kemampuan pengangkutan sampah menjadi sangat terbatas. The Balance Scorecard di DLH Kota Serang. Yang pertama itu finansial yaitu 65%. Fokusnya itu efisiensi biaya operasional. KPIS-nya yaitu yang pertama peningkatan pendapatan distribusi sampah, yang kedua itu efisiensi biaya operasional layanan kebersihan, yang ketiga yaitu penurunan biaya pembuangan sampah ke TPA per ton, yang keempat itu realisasi anggaran program kebersihan dan pengurangan sampah. Yang kedua customer yaitu 80%. Fokusnya itu peningkatan respon. KPIS-nya yaitu tingkat partisipasi masyarakat, yang kedua itu jumlah pengaduan mengenai lingkungan, yang ketiga itu jumlah kegiatan edukasi dan kampanye, yang keempat itu ketepatan jadwal pengangkutan sampah. Selanjutnya itu learning dan growth yaitu 87%. Fokusnya peningkatan inovasi. KPIS-nya itu jumlah pelatihan atau sertifikasi lingkungan, yang kedua itu jumlah inovasi program lingkungan, yang ketiga pemanfaatan aplikasi dan teknologi, yang keempat itu tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai di lapangan. Baik, masuk ke bagian kesimpulan. DLH Kota Serang memiliki potensi kuat melalui SDM berpengalaman, fasilitas dasar pengelolaan sampah, serta dukungan regulasi. Namun, keterbatasan armada, anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Tantangan eksternal seperti meningkatnya volume sampah, pertumbuhan penduduk, dan budaya buang sampah sembarangan menuntut strategi yang lebih efektif. Melalui analisis SWOT dan Balance Scorecard, DLH perlu memperkuat kolaborasi dengan industri dan komunitas, meningkatkan edukasi lingkungan, memodernisasi teknologi pengelolaan sampah, serta optimalisasi program bank sampah digital. Dengan strategi yang tepat dan sinergi semua pihak, DLH dapat mewujudkan Kota Serang yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Baik, sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.